Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta keselamatan. Hadirin yang berbahagia. Pernahkah Anda mengucapkan alhamdulillah saat memperoleh rezeki dari Allah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda diselamatkan dari suatu kesulitan kemudian Anda memuji Allah Subhanahu wa taala? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan adalah sebagian kecil dari perbuatan bersyukur. Karena bersyukur yang ada di dalam Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, dan tetapi lebih dari itu. Lalu, sesungguhnya seperti apa bersyukur menurut Islam? Di dalam Islam, bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama diucapkan dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga diucapkan dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan perbuatan adalah dengan merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Sabah ayat 13 yang artinya, sedikit sekali hambaku yang banyak bersyukur. Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit. Buktinya, masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya. Hadirin yang berbahagia, pada ceramah kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pun menyelamatkan mereka. Lalu setelah mereka diselamatkan, bukannya bersyukur, tetapi mereka malah membuat kesalahan baru dengan menyembah anak lembu ketika Nabi Musa menerima Taurat. Akhirnya Allah memaafkan perbuatan mereka. Bukannya bersyukur, mereka malah menuntut Nabi Musa agar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Mereka tersambar petir karena perbuatan mereka. Setelah tersambar petir, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka satu persatu. Mereka bangkit dari kematiannya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan naungan kepada mereka yang dengan menurunkan mana dan salwa untuk makanan mereka, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang diberikan kepada mereka untuk mau bersyukur. Akan tetapi bukannya bersyukur, mereka malah membunuh para nabi yang datang untuk membimbing mereka yang membuat Allah murka dan memberikan timpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Hal itu dikarenakan mereka semua berbuat durhaka dan melampaui batas. Hadirin yang berbahagia, dari cerita tersebut disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah baik kepada hambanya. Hanya saja kita sebagai hambanya kurang bersyukur atas kebaikannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian karena setengahnya sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi.
Demikian ceramah dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.